Selamat pagi. Saat ini kita akan bicara tentang gender-based violence. Apa itu gender-based violence? Kekerasan berbasis gender. Atau kita singkat GBV. Ini adalah setiap tindakan. Jadi ini kekerasan berbasis gender. Setiap tindakan kekerasan yang diarahkan pada seseorang karena identitas gendernya, atau yang secara tidak proporsional menimpa orang berdasarkan gender tertentu, dan sering sekali yang terjadi ini pada perempuan dan anak perempuan, tetapi juga tetap bisa dialami laki-laki, orang-orang LGBTQ plus atau kelompok rentan lain. GBV ini mencakup ancaman, paksaan, perampasan, kebebasan, maupun perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk GBV atau gender-based violence, kekerasan berbasis gender. Pertama, kekerasan fisik. Jadi ini meliputi pemukulan, penendangan, tamparan, dicekik, dilukai dengan benda tajam atau tumpul. Jadi ini juga bisa dalam tindakan mengurung, melarang makan atau minum, atau menyiksa tubuh korban. Yang kedua, kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pernikahan paksa atau dini. Kemudian aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan hubungan dalam rumah tangga, marital rape. Ketiga, kekerasan emosional atau psikologis, seperti penghinaan, merendahkan, mengancam, mengintimidasi, mempermalukan. Kemudian isolasi sosial, melarang berhubungan dengan keluarga atau teman, manipulasi emosional atau gaslighting. Kemudian kekerasan ekonomi, mengendalikan akses korban terhadap uang atau sumber daya, melarang bekerja, bersekolah, mengambil penghasilan korban, atau memaksa bergantung penuh pada pelaku. Jadi intinya GBV, Gender Based Violence, kekerasan berbasis gender bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi mencakup segala bentuk perilaku yang merugikan, membatasi, dan menindas seseorang karena faktor gender. Faktor risiko GBV, kemiskinan, ketergantungan ekonomi membuat korban sulit keluar dari relasi yang abusive. Kemiskinan meningkatkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi. Misalnya perdagangan orang, pernikahan dini, atau kerja paksa. Stres akibat tekanan ekonomi juga bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, ketidaksetaraan gender. Sistem patriarki yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Perempuan dianggap lebih rendah, sehingga hak dan suara mereka diabaikan. Adanya diskriminasi di dunia kerja, pendidikan, dan ruang publik yang memperkuat relasi kuasa tak seimbang, tidak seimbang. Konflik dan krisis kemanusiaan. Situasi perang, bencana, atau pengungsian sering membuat perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban pemerkosaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual. Hilangnya sistem perlindungan sosial membuat kekerasan lebih mudah terjadi. GBV sering dipakai sebagai senjata perang untuk menaklukkan kelompok tertentu. Keempat, norma budaya dan sosial. Adanya keyakinan bahwa laki-laki berhak mengendalikan perempuan. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang tidak boleh dicampuri.
Praktik budaya yang diskriminatif, contoh pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, atau larangan bagi perempuan mengakses pendidikan. Dengan kata lain, GBP tumbuh subur di tengah kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik, dan norma budaya yang menormalisasi diskriminasi. Apakah dampak dari GBV ini? Kesehatan fisik, luka memar, patah tulang, cacat permanen, masalah kesehatan reproduksi, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Komplikasi kehamilan akibat pemerkosaan atau pernikahan dini. Ini resiko kematian akibat kekerasan yang ekstrim. Kesehatan mental atau psikologis, ini adanya trauma mendalam, depresi, kecemasan, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, rasa bersalah, malu, rendah diri, kehilangan harga diri, pikiran bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, ketakutan kronis yang membatasi aktivitas sehari-hari. Masalah yang ketiga, sosial. Isolasi sosial, korban dijauhi atau dikucilkan karena stigma, hancurnya relasi keluarga dan pernikahan, hilangnya kesempatan pendidikan bagi perempuan dan anak. Generasi berikutnya ikut terdampak. Anak yang menyaksikan kekerasan berisiko meniru perilaku pelaku atau mengalami trauma. Keempat, ekonomi. Kehilangan pekerjaan atau kesempatan kerja karena kesehatan fisik atau mental terganggu. Kerugian finansial karena biaya perawatan medis dan hukum. Ketergantungan ekonomi semakin tinggi karena dipaksa bergantung pada pelaku. Produktivitas masyarakat dan bangsa menurun. GDP terbukti sebagai hambatan pembangunan. Jadi, GBP bukan hanya masalah privat, melainkan persoalan kemanusiaan dan pembangunan karena merusak tubuh, jiwa, relasi sosial, dan ekonomi. Bagaimana kerangka hukum internasional tentang GBP? Ada yang kita kenal CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979. Disebut juga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ini merupakan Bill of Rights for Women yang diadopsi oleh PBB tahun 1979. Negara anggotanya wajib menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Melaporkan secara periodik progres implementasi kepada CEDAW Committee. Relevansi GBV, meski teks awal tidak eksplisit menyebut kekerasan berbasis gender, General Recommendation nomor 19/1992 dan nomor 35/2017 menegaskan bahwa GBV adalah bentuk diskriminasi serius yang melanggar HAM perempuan. Istanbul Convention, Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence 2011. Di sini dijelaskan instrumen paling komprehensif secara regional Eropa, yaitu mencakup pencegahan, perlindungan korban, penuntutan pelaku, dan kebijakan terpadu. Jadi menetapkan definisi yang ya. Jadi kalau saya mau ulang saudara, definisinya harus ditetapkan jelas tentang berbagai bentuk GBP, fisik, seksual, psikologis, ekonomi, pernikahan paksa, mutilasi genital.
Ini mengikat secara hukum negara yang meratifikasi ada prinsip 4P. 4VS. 4V ya. Prevention, pencegahan, protection, perlindungan, kemudian penegakan hukum, prosecution, kemudian policies, kebijakan terpadu, lintas sektor. Resolusi-resolusi PBB, beberapa resolusi kunci yang menjadi dasar global, Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan 1993. Instrumen normatif pertama yang secara eksplisit mendefinisikan violence against women menyatakan GBV adalah pelanggaran HAM dan bentuk diskriminasi. Resolusi DKPBB 1325 2000 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Ini menyoroti peran perempuan dalam pencegahan konflik serta perlindungan dan kekerasan seksual dalam konflik. Resolusi DKPBB 1820 2008, 1818 2009, 1960 2010, 2106 2013. Ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam konflik adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan bagian dari genosida. Jadi Agenda 2030 SDGs tujuan yang kelima adalah kesetaraan gender. Ini menargetkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ranah publik maupun privat. Jadi kerangka hukum internasional CEDAW, Istanbul Convention Resolusi PBB secara kolektif membentuk standar global untuk menanggulangi GBP. Ini menegaskan bahwa GBP pelanggaran HAM. Negara wajib mencegah, melindungi, dan menghukum pelaku. Upaya harus lintas sektor berbasis kesetaraan gender dan menjamin pemulihan korban. Bagaimana strategi pencegahan GBP? Pertama, penting edukasi dan kesadaran publik. Pendidikan gender dan HAM di sekolah, gereja, komunitas, media, kampanye publik tentang zero tolerance terhadap kekerasan, melatih aparat penegak hukum, tenaga medis, pendidik, dan tokoh agama agar peka gender, mengajarkan keterampilan resolusi konflik tanpa kekerasan. Intinya mengubah cara pandang masyarakat terhadap relasi anak, relasi laki-laki perempuan yang setara. Kedua, pemberdayaan individu dan komunitas. Ekonomi pertama mendukung perempuan untuk mandiri, akses pekerjaan, kredit, kewirausahaan. Sosial membangun kelompok dukungan, support groups, komunitas aman. Psikologis meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan hidup, dan kesadaran akan hak-hak. Kemudian hukum memberikan akses bantuan hukum atau shelter, layanan kesehatan, dan konseling. Korban potensial yang kuat dan mandiri lebih sulit ditindas. Perubahan norma sosial dan budaya. Mengubah norma patriarkis yang menormalisasi kekerasan, di mana laki-laki berhak memukul istri dan kekerasan itu urusan rumah tangga. Kedua, melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk mempromosikan budaya non-kekerasan. Menormalkan pembagian peran setara dalam rumah tangga dan masyarakat. Mengangkat cerita positif tentang laki-laki yang mendukung kesetaraan. Model role masculinity yang sehat. Menggeser dari budaya kekerasan menuju budaya kesetaraan dan saling menghormati. Kesimpulan di sini pencegahan GBP hanya efektif jika berjalan di 3 level sekaligus. Level apa? Edukasi
Dengan apa? Mengubah pola pikir. Kedua, pemberdayaan. Menguatkan korban dan komunitas. Ketiga, perubahan norma sosial. Mengubah budaya dan struktur yang melanggengkan ketidaksetaraan. Bagaimana respon terhadap korban GBP? Respon kesehatan, penanganan medis darurat, luka fisik pendarahan, patah tulang, kesehatan reproduksi dan seksual, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, emergency contraception, pengobatan infeksi menular seksual termasuk HIV, dokumentasi medis, hasil pemeriksaan sebagai bukti hukum, konseling kesehatan, edukasi tentang perawatan diri, risiko kesehatan, dan rujukan layanan. Kedua, respon hukum, akses keadilan, melapor ke polisi, pendampingan hukum, perlindungan saksi atau korban, penegakan hukum, proses pidana terhadap pelaku, termasuk kasus KDRT, pemerkosaan, trafficking. Perlindungan hukum, di mana perintah perlindungan, protection order, larangan mendekat, pengawasan aparat, pendampingan korban, bantuan advokat paralegal atau LSM agar korban tidak sendirian menghadapi proses hukum. Ketiga, respon psikososial. Konseling psikososial, trauma healing, terapi untuk depresi, kecemasan, PTSD, dukungan sosial, kelompok pendukung, komunitas aman, shelter rumah aman, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, keterampilan, akses pekerjaan, kemandirian finansial, reintegrasi sosial, mengurangi stigma, mengembalikan kepercayaan diri dan peran korban di masyarakat. Jadi kesimpulan respon idealnya bagi korban GBV yang bersifat multisektoral, di mana kesehatan menyelamatkan tubuh, hukum, menegakkan keadilan dan perlindungan, psikososial, memulihkan jiwa dan martabat. GBV dalam terang Alkitab. Saudara, bila kita membaca dari 2 Samuel 13, Tamar Putri Daud, di mana kisahnya Putri Raja Daud mengalami kekerasan seksual dari Amnon, saudara tirinya. Kisah ini sangat relevan sebagai cermin realitas gender-based violence, pelecehan, manipulasi, dan pengkhianatan dalam lingkup keluarga. Setelah peristiwa itu Tamar hidup terbuang dan hancur hati. 2 Samuel 13 ayat 20. Ada tiga makna reflektif. GVV adalah dosa yang merusak martabat manusia. Dalam terang Alkitab, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. 13 Kejadian 1 ayat 27. Kekerasan seksual terhadap Tamar bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga perusakan citra Allah dalam dirinya. GBP, dosa struktural karena lahir dari penyalahgunaan kuasa, bukan sekedar kelemahan pribadi. Setiap kekerasan berbasis gender adalah serangan terhadap gambar Allah dalam manusia. Diamnya masyarakat ini memperparah luka. Daud tidak segera bertindak adil terhadap Amnon. Absalom memilih membalas dan dengan kekerasan. Ketidakadilan terjadi bukan hanya karena pelaku, tetapi juga karena ketidakadaan suara propetik dari mereka yang seharusnya melindungi korban. Alkitab menegur kita, belalah hak orang yang lemah dan anak yatim. Lakukanlah keadilan terhadap orang yang tertindas dan kekurangan. Mazmur 82 ayat 3. Keadilan tertunda adalah penderitaan yang diperpanjang. Yang ketiga, Allah berdiri di pihak yang tertindas. Walau kisah Tamar tampak berakhir dengan sunyi, suara Allah tidak pernah bungkam. Mazmur, nabi-nabi, dan Injil menunjukkan konsistensi Allah membela yang tertindas. Yesus sendiri menghormati, memulihkan, dan mengangkat martabat perempuan, misalnya perempuan Samaria, Yohanes 4. Di mana manusia bungkam, maka Allah tetap bersuara bagi yang tertindas. Gereja harus
menjadi tempat aman bagi korban GBV, gender-based violence, bukan ruang yang menutup-nutupi. Orang yang percaya dipanggil untuk bersuara profetik, menegakkan keadilan dan mendampingi korban. Doa dan tindakan nyata ini membangun pelayanan konseling, shelter, pemberdayaan perempuan, serta edukasi anti kekerasan. GBP, dosa bukan sekedar masalah sosial. Diam berarti ikut melanggengkan ketidakadilan. Allah berpihak pada korban dan gereja dipanggil menjadi saluran pemulihan. Demikian, Tuhan memberkati.